Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teori perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Menurut teori Freud, fase pertama disebut fase oral, di mana fase ini terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat ya, kenapa sih anak-anak bayi sering memasukkan benda apapun yang terlihat ke dalam mulut, baik itu jari, makanan, atau mainan. Nah, ternyata itu semua dikarenakan menurut Freud, anak usia 0 sampai 1 tahun itu memiliki kepuasan di area mulut. Itulah yang menyebabkan mereka memasukkan benda-benda apapun ke dalam mulutnya. Dan mereka akan mendapatkan rasa senang dan bahagia. Disebut sebagai fase oral karena di sini bayi membangun relasi pertama dengan melihat eksternal adanya. Dengan realitas eksternal adalah dengan cara menyusu atau oral. Selain menyusu, bayi akan memainkan mulutnya dengan jari, misalnya, dan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Dikarenakan itu, fase ini memfokuskan penikmatan utama bayi pada aktivitas yang berorientasi mulut, seperti menelan, makan atau minum, dan menghisap, seperti menyusu atau memasukkan jari-jari tangan. Nah, selanjutnya, apabila fase kepuasan oral ini terlalu sedikit atau justru terlalu berlebihan, maka akan berdampak ketika dewasa nantinya seseorang akan menjadi sering mengunyah permen karet misalnya, atau menggigit kuku, atau menghisap jempol. Selain itu, seseorang yang makan berlebihan dan merokok juga berakar dari perkembangan yang buruk pada fase oral ini. Selanjutnya, fase kedua perkembangan psikoseksual Freud yaitu tahap anal. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 1-3 tahun. Pada usia ini, daerah erogen pada anak adalah dubur. Daerah erogen adalah daerah-daerah yang membangkitkan erotik anak mendapatkan kepuasan erotik ketika buang air besar. Nah, pengeluaran feses melalui dubur membuat anak merasa lega dan menghilangkan perasaan tidak nyaman yang sebelumnya dirasakan. Pada fase ini, orang tua biasanya melakukan pengenalan disiplin dan kebersihan atau yang biasa disebut dengan toilet training. Anak akan diajarkan bagaimana cara buang air besar dan tempat yang benar untuk buang air besar. Menurut Hal Lindsey, bagaimana cara pembiasaan kebersihan yang dilakukan ibu mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap pembentukan sifat-sifat seseorang. Apabila seorang ibu mengajarkan dengan cara yang keras dan terkesan intimidasi terhadap anaknya, maka anak bisa saja menahan fesesnya dan mengeluarkannya di saat yang tidak tepat. Akibatnya, anak bisa saja memiliki sifat buruk di masa depan seperti keras kepala, egois, jorok, bahkan temperamen. Namun sebaliknya, jika ibu melakukan toilet training dengan lembut dan memberikan arahan yang baik, serta memberikan apresiasi atas apa yang anak lakukan, maka anak akan bereaksi dengan baik. Tahap ini merupakan sumber dari perkembangan kreativitas dan produktivitas anak di masa depan. Tahap anal merupakan cikal bakal dari pembentukan sifat-sifat kepribadian anak di masa depan. Fase yang ketiga pada perkembangan psikoseksual Freud adalah fase palik.
Fase balik terjadi pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Fase ini fokus utamanya adalah pada alat kelamin. Pada fase ini, anak-anak juga dapat menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Selain itu, pada fase ini adalah juga merupakan fase munculnya Oedipus kompleks. Oedipus kompleks adalah ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitornya dan berebut kasih sayang dengan ibunya. Begitu juga sebaliknya terjadi pada anak perempuan. Tahap yang keempat adalah tahap laten, yaitu terjadi pada usia 5 hingga 10 tahun. Sigmund Freud berpendapat bahwa tahap ini adalah tahap di mana energi seksual disalurkan ke aktivitas seksual lain seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan orang lain. Freud berpendapat bahwa tahap ini adalah tahap di mana seorang anak mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat. Anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai dan hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar keluarganya. Tahap ini biasanya dimulai sekitar waktu anak-anak akan memasuki usia sekolah, di mana mereka menjadi lebih peduli dengan hubungan sesama teman sebaya, memiliki hobi, dan memulai minat lainnya. Freud percaya kegagalan untuk melewati tahap ini dapat mengakibatkan ketidakdewasaan seumur hidup atau ketidakmampuan untuk memiliki dan mempertahankan kebahagiaan, kesehatan, dan memenuhi hubungan seksual atau non-seksual sebagai seorang dewasa. Fase yang terakhir yaitu fase genital, sekitar usia 10 hingga 17 tahun. Pada fase ini, remaja melepaskan autoerotismenya dan mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain dan tidak lagi pada diri mereka sendiri. Di masa ini, reproduksi sudah dapat dilakukan karena seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh dan komponen-komponennya. Mulut, anus, dan wilayah yang memberikan rasa menyenangkan kini melengkapi genital yang berkembang menjadi zona erogen yang paling penting. Zona-zona erogen yang lebih rendah terus menjadi alat yang memberikan kesenangan seksual. Misalnya, mulut yang mempertahankan kebanyakan aktivitas semasa bayi yang membuat seseorang menghentikan tindakan menghisap ibu jari tetapi menggantinya dengan merokok atau mencium pasangannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah proses kematangan seorang individu yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun awal kehidupan. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jika tahapan psikoseksual ini selesai dengan sukses, maka hasilnya adalah kepribadian yang sehat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.